kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, sudah masuk liburan ya? Jangan lupa tetap belajar di Habatus. Hari ini kita akan belajar dari Markus 12 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama, buka Alkitabnya, dengarkan baik-baik. Tapi sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Ini ada cerita seorang petani, seorang pemilik lahan yang menyewakan kebunnya anggur kepada petani lain, dan saat waktunya mengambil hasil, padahal dia hanya mengambil sebagian dari petani-petani yang menyewakan itu. Tapi yang terjadi adalah petani-petani yang menyewa itu sungguh licik dan sungguh jahat. Waktu utusannya datang, ada yang dipukulin, ada yang dibunuh, ada yang disakiti. Berkali-kali utusan yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi pemilik kebun anggur ini masih bersabar. Akhirnya dia punya ide untuk mengirimkan anaknya. Siapa tahu mereka segan. Tetapi apa yang terjadi? Petani-petani itu tetap membunuh anak pemilik kebun itu. Sungguh mereka orang-orang yang jahat ya adik-adik. Cerita Alkitab ini nanti adik-adik baca full ya. Sebenarnya ini gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Dunia ini penuh kejahatan. Orang melakukan dosa seperti melakukan hal-hal seperti biasa. Tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa takut. Mereka menganggap kehidupan mereka baik-baik saja, melakukan semua kejahatan. Dan utusan-utusan Tuhan seperti para nabi, hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan, mereka sepertinya tidak menerima. Dan akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang lahir di kandang domba untuk menjadi penyelamat kita semua, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus Kristus tetap dibunuh dan mereka merasa bahwa mereka melakukan hal yang benar. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang yang tidak menerima kabar kebaik, kabar keselamatan, tidak menerima korban Kristus, mereka tidak akan selamat. Dunia ini penuh kejahatan. Dunia menganggap dosa itu sebagai bagian dari hidup. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita harus belajar membedakan mana itu dosa, mana itu benar. Bagaimana cara kita membedakannya? Kita harus hidup di dalam Dia. Bagaimana cara kita hidup di dalam Dia? Kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang pertama. Kita tidak boleh libur ibadah. Ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, jam doa. Kita belajar, wah tapi saya masih kecil, saya nggak ngerti. Tetap hadir, mama, papa, om, tante, kakek, nenek, ajaklah anak-anak untuk bergereja. Mengapa? Supaya mereka mempunyai pengertian dari kecil. Mereka ngerti bahwa ibadah itu adalah bagian dari hidup mereka. Dan adik-adik kalau di gereja, belajarlah untuk mendengar, untuk tenang, tidak main handphone. Belajar untuk memahami ibadah, jangan berisik, dan belajar untuk tenang. Tapi aku nggak mau tenang. Ayo bawa krayonnya di gereja, sambil mendengarkan firman Tuhan, sambil menggambar. Anak Ibu Yona juga begitu. Dulu gak bisa tenang, tetapi lama-lama dia mengerti di tengah-tengah orang ibadah tidak boleh berisik, tidak boleh main handphone. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam Tuhan? Yang kedua adalah tidak boleh berhenti berdoa. Makan berdoa, tidur berdoa, keluar dari rumah berdoa. Di segala sesuatu kita awali dan kita akan terus berbicara dengan Tuhan di dalam hati. Berdoa tidak harus menutup mata dan melipat tangan loh adik-adik. Saat engkau berjalan, kau bisa berbicara dengan Tuhan. Di dalam hati kita tidak punya peraturan yang ketat untuk berdoa. Kamu harus memakai baju ini, kamu harus melakukannya dengan
posisi tubuh begini, tidak. Tuhan ingin menjadi sahabat kita semua. Jadi mulai berbicaralah dengan Tuhan di dalam hati. Curhat kepada Tuhan. Ya, yang pertama tadi tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua tadi apa? Berdoa pada Tuhan. Terus menerus mengajak Tuhan berbicara. Memang tidak 24 jam penuh, pasti adik-adik juga punya kegiatan. Tetapi hendaklah Tuhan itu menjadi sahabatmu. Karena Yesus saat menjadi sahabatmu, Dia akan menyediakan telinganya, hatinya untuk mendengarkan ceritamu. Dan Dia pasti akan menolong. Jadi adik-adik, jangan seperti perumpamaan ini, seperti petani-petani yang menolak firman Tuhan, menolak hamba-hamba Tuhan untuk menasihati. Tetapi berilah hati kita untuk mau diajar. Masih ingat adik-adik, ada perumpamaan tentang benih. Benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, ada yang di tanah yang subur. Nah, benih ini firman Tuhan. Saat firman Tuhan kau dengar, belajarlah untuk bertanya pada Tuhan. Tuhan, artinya ini apa ya? Aku masih kecil, aku nggak ngerti. Pasti Tuhan akan menuntun kau bertanya kepada mama papa, bertanya pada guru sekolah minggu, bertanya pada pendeta, sampai engkau memahami. Jadi adik-adik, dari kecil belajarlah engkau dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan ngeyel sama firman Tuhan. Nggak mau, aku mah begini, suka-suka aku dong. Nah, jangan ya. Karena firman Tuhan ini untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku ya. Pelita itu bukannya lampu sorot sampai ke depan, cuma di depan langkah kita, supaya kita apa? Tidak terjatuh, tidak terantuk, tidak tersandung, dan kita tetap bisa berjalan dalam kebenaran. Ibu Yana berharap adik-adik semua memahami firman hari ini dan bisa melakukannya. Jadi jangan hanya jadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Kita berdoa, Tuhan kami ucap syukur karena Engkau sangat baik memberikan kami kesempatan untuk belajar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajari kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus.